Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas cyber security mengenai ancaman cyber. Ya, jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah melihat kejadian fenomena-fenomena yang berhubungan dengan cyber security. Nah, sekarang kita mulai kelompokkan nih. Nah, jadi apa sih di cyber itu, di dunia cyber macam-macam kejahatannya seperti apa? Yuk, langsung saja. Nah, kemarin kita belajar ini ya, bagaimana data KTP bocor. Nah, kemudian kenapa kok bocor? Apa yang salah? Nah, jadi keamanan yang dasar ya, dasar keamanan sistem informasi yang dasar, ya, itu adalah melindungi dengan menggunakan ini ya, user dan password. Nah, di era sekarang ini tidak tidak hal yang asing lagi. Kalau mau masuk sebuah aplikasi harus ada user dan password. Ya, kalau dari sisi teknis, kenapa kok harus ada user dan password? Karena nanti akan menghasilkan yang namanya sesi. Nah, sesi ini nanti yang dipakai kemana-mana ketika mengunjungi sebuah halaman website. Jadi kalau yang sesinya sesuai dengan yang ada di basis data, maka bisa mengakses halaman website. Nah, jadi ceritanya gitu ya. Kenapa kok harus ada user dan password ya? Karena di dalamnya untuk melindungi informasi. Nah, ya. Jadi kenapa sih cyber security ini kok penting untuk dipelajari? Ya, karena yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan internet yang sangat pesat. Ya, pertumbuhan internet yang sangat pesat tentunya juga seperti pisau bermata dua ya. Ya, jadi pisau itu ada yang kalau di tangan koki, ya, sedangkan pemasak yang handal bisa untuk membuat masakan yang enak ya, menggiurkan, ya, yang membuat kita jadi senang makan. Nah, program diet gagal. Nah, tapi kalau di tangan yang kurang tepat, ya, bisa digunakan hal yang jahat untuk membunuh misalkan ya, yang terjeleknya. Nah, jadi harus hati-hati ini. Pertumbuhan internet ini harus disikapi dengan benar. Ya. Kemudian internet ini ya selain memudahkan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, juga orang lain itu tidak hanya orang baik saja, tapi juga ada yang namanya orang yang tidak baik, orang jahat. Siapa itu? Salah satunya hacker. Nah, hacker, apa sih hacker itu? Nah, dia menggunakan internet untuk keuntungan pribadi, ya, baik secara finansial, material, ya, maupun untuk pride, kebanggaan. Nah, bisa saja. Kemudian yang menjadi target siapa dari hacker ini? Ya, dari yang ingin mencuri sesuatu dari sebuah sistem, yang targetnya siapa? Eh, Anak-anak yang paling mudah, anak-anak atau orang tua sekarang ya, yang gaptek. Ya. Yuk kita belajar beberapa contoh ya, ancaman-ancaman cyber yang ada. Ya, yang pertama phishing. Apa ini phishing? Ya, seperti ketahui phishing ini seperti gambar di samping ya. Ini gambar apa? Ini gambarnya ada di komputer, dua komputer ya, dua laptop. Ya, di laptopnya satu ini ada orang yang melemparkan pancing. Dan ini tergantol ya, tergantol apa? Terkait, sudah mendapat umpannya, sudah mendapat ikannya. Ya, ikannya itu bukan ikan beneran ya, tapi ini gambarnya amplop. Amplop itu data maksudnya. Ya,
Jadi phishing ini salah satu penipuan ya. Jadi seolah-olah menyamar ya menjadi sumber yang terpercaya. Nah, sumber yang terpercaya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mendapatkan informasi pribadi. Ya, dan juga phishing ini mengarahkan kita ke arah situs yang palsu. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini hasil pencarian A, ini hasil pencarian B. Nah, ini yang A ini dan yang B kira-kira yang resmi yang mana nih? Yang asli yang mana nih? Nah, bisa tahu enggak nih? Kalau yang tahu bisa komen ya, kolom komentar. Di yang atas pakainya klikbca.com. Nah, ini kalau orang yang enggak tahu, wah ini BCA Go Internasional ya nih ya. Kliknya pakai C. Nah, sedangkan yang bawah wah BCA-nya masih BCA nasional nih ya. Jangkauannya masih nasional ya. Lebih keren yang ini. Nah, tapi kalau yang enggak tahu diklik yang A ini, pencarian A. Nah, dia akan diarahkan ke halaman phishing ya, ke halaman penipuan. Ya. Nanti kalau diklik ini ya, ini ada keterangannya nih. Ya, klik BCA has been informing visitor. Jadi ada orang yang melaporkan, yang berkunjung melaporkan situs tersebut such as seperti BCA, seperti ya, jadi berarti bukan BCA tapi seperti ya, ini bahasa-bahasa seperti ini yang harus kita ketahui ya, sedangkan yang bawah nah ini kelihatannya BCA nasional tapi ini malah yang resmi, ini yang betul ini. Nah, jadi hati-hati ya. Ini salah satu contoh yang ada. Nah, sekarang kalau website, pertumbuhan website tiap tahun di Indonesia bagaimana? Seberapa pesatnya? Nah, tinggal dikalikan saja peluangnya. Kalau dikalikan amit-amit nih dua kalinya, wah ini sangat membahayakan ini ya. Ada website-website yang bentuknya phishing. Ya, jadi saran saya yang sudah belajar web manfaatkan dengan betul ya. Cari uang yang halal ya, yang bisa menjadi berkat. Oke, jadi contoh berikutnya yang kedua ya, penipuan. Penipuan itu scam ya, scamming. Nah, ini menipu pengguna dengan berbagai cara memperoleh keuntungan ya, menipu. Kemudian contoh yang ketiga ya, ancaman cyber yang ketiga malware. Nah, malware. Mal itu apa? Cari tahu, well perangkat. Nah, mal itu berbahaya, jadi perangkat yang berbahaya. Nah, jadi ini hampir sama dengan phishing tadi. Nah, tapi ini bedanya, nah, apa bedanya? Ya sebetulnya ya hampir sama ya. Cuma sama-sama tanpa sadar ya. Dan tapi kalau zaman sekarang ini ironisnya orang pakai malware ini malah seneng kadang nih. Ya. Pakai malware malah seneng. Nanti saya tunjukkan contoh malwarenya seperti apa. Ya. Jadi ini, misalkan nih, ya, ini adalah contoh pencarian crack ya. Crack itu apa sih? Jadi orang pikirnya kalau download itu resmi boleh dipakai. Padahal ketika cari download crack, sumbernya tidak terpercaya, wah berbahaya. Ini adalah contoh pencarian crack Microsoft Office. Bukan Microsoft ya, tapi kebetulan ketika saya nyari crack Office yang keluar top ratednya Microsoft Office kebetulan. Nah, pada waktu saya mencari. Ya. Dan yang menarik di sini di beberapa toko online juga menjual cracknya. Nah, ini kalau orang yang tidak tahu, ya, kalau orang yang tidak tahu melihat seperti ini, wah beli di Tokopedia, crack,
Office. Nah, taunya beli yang ori, tapi sebetulnya tidak. Bisa saja di dalamnya ketika di run, ya, program berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, dan yang lebih berbahaya lagi bisa mengirimkan data-data yang seharusnya tidak boleh dimiliki orang lain, ya, secara sadar atau tidak sadar ya. Malware, kemudian ada yang namanya cyber stalking. Stalking itu apa ya? Kalau sekarang istilah stalking malah populer ya. Padahal stalking itu artinya menguntit. Ya, apa yang dimaksud menguntit itu? Ya, jadi nyari ini. Ini misalkan si A itu sosmednya apa sih? Alamat IG-nya apa? Ya, kemudian TikToknya apa? Nanti kalau sudah tahu, ketika si A ini update status, update story, komen, isinya bisa saja melecehkan atau berikan komentar-komentar yang tidak sepantasnya. Ya, itulah cyber stalking. Ya, atau bisa saja membuat tuduhan palsu nih, ya, bukan alamat palsu, tuduhan palsu. Nah, itulah sedang yang disebut netizen zaman now ini jahat-jahat. Nah, ini karena internet isinya berbagai macam orang ya, ada tidak hanya orang yang baik tapi yang jahat. Nah, kemudian ada bullying, nah, cyberbullying. Ini apa nih cyberbullying ya? Ini cyberbullying ini adalah uh, semacam itu bully. Jadi perundungan. Perundungan itu apa sih? Jadi kalau ada orang, nah, ada orang dalam sebuah komunitas, nah, dia disalah-salahkan terus, nah, jadikan kambing hitam terus, nah, diejek terus ya, lama-lama orang tersebut tidak nyaman, diintimidasi. Nah, ini ada dari sebuah studi tahun 2012, dari sekian siswa di Amerika, 23%-nya melaporkan sebagai korban pembulian cyberbullying. Ya. 30% dari 23%-nya ini ya, dilaporkan bunuh diri. Ya, depresi berarti. Menganggap hidupnya tidak lagi berarti, nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, jadi think before click di internet, nah, karena apa yang diketik di internet itu bisa memberikan dampak yang tidak baik. Ya, berikutnya online predation. Nah, apa ini online predation nih? Jadi memanfaatkan internet ya, untuk ya, menjurumuskan anak-anak di bawah umur ya. Anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kemudian dirayu ya, dikasih omongan-omongan manis, suruh begini begitu ya, nanti diberi imbalan permen ya, atau imbalan hadiah-hadiah yang bagi anak seusianya sangat menarik. Nah, nanti bisa diambil hasilnya, sebarkan di forum-forum media sosial ya. Hati-hati ya online predation ini. Kemudian sextortion ya. Apa nih sextortion ini? Ya, sextortion ini memanfaatkan internet ya, ada webcam ya, untuk menggoda ya, melakukan perilaku-perilaku seksual yang tidak baik ya. Jadi melakukan ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang untuk memuaskan hasratnya sendiri. Nah, ini sudah direkam di webcam, videonya disebarkan. Nah, jadinya video tidak senonoh ya. Jadi itu beberapa ancaman-ancaman cyber ya, dan tentunya ini bisa saja semakin bertambah ya ancaman-ancaman seperti ini, mengingat perkembangan internet dan komputer semakin masif ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri materi kali ini, jangan lupa untuk happy coding.